Kapolri terindikasi backing mafia tambang, korban penganiayaan mafia tambang pasir silika Lampung Timur tak tersentuh hukum. Lampung Timur, kasus tindak pidana pengeroyokan wartawan Lampung Timur atas nama Sopianto yang dilaporkan ke Polda Lampung hampir 2 tahun lalu terkesan diabaikan. Para terduga pengeroyokan dan penganiayaan sangat sulit diproses hukum oleh aparat di wilayah itu. Fenomena kekebalan hukum yang dimiliki para gangster tambang ilegal pasir silika Lampung Timur yang terlibat pengeroyokan terhadap korban mengindikasikan keterlibatan petinggi di Mabes Polri dalam membacking tambang ilegal bersama para gangsternya. Hal tersebut disampaikan alumni PPRA 48 Lemhanas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, kepada jaringan media se-Indonesia menanggapi keluhan warga Lampung Timur yang menjadi korban kebrutalan para mafia tambang ilegal di sana. Penanganan kasus mandek bertahun-tahun mengindikasikan bahwa ada proses hukum yang terhambat. Mengapa terhambat? Hanya 2 alasan, yakni uang setoran atau faktor orang kuat di Polri. Biasanya 2 faktor itu berjalan bersamaan, ada uang dan orang kuat. Siapa orang kuat di Polri? Ya, yang paling kuat Kapolri. Jika Kapolres tidak sanggup menangani seorang pelaku kejahatan, sangat mungkin karena penjahatnya teman Kapolda. Jika Kapolda takut menangani si penjahat, bisa berarti sang kriminal itu sahabat alias jaringan mafianya Kapolri. Jelas tokoh pers nasional ini, Senin, tanggal 27 Januari tahun 2025. Sekadar flashback, peristiwa kekerasan yang menimpa Bung Fian, demikian sapaan akrab Sopianto, dilakukan oleh segerombolan penambang liar pasir silika di Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada tanggal 30 April tahun 2023 lalu. Berita terkait di sini tidak terima diberitakan. Pengusaha pasir silika ilegal keroyok dan aniaya wartawan, https://pewarta-2023-05-tidak-terima diberitakan pengusaha pasir silika ilegal keroyok dan aniaya wartawan-tutup. Kasus pengeroyokan itu pun dilaporkan ke Polda Lampung oleh korban 2 hari kemudian yakni pada tanggal 2 Mei tahun 2023. Laporan tersebut diterima oleh petugas SPKT dengan bukti surat tanda penerimaan laporan STPL bernomor LPB 178V 2023 SPKT POLDA Lampung. Ajaibnya, kasus yang sangat jelas peristiwa, tempat, dan pelakunya itu tidak kunjung mampu ditindaklanjuti oleh polisi-polisi di Polda Lampung sebagaimana mestinya. Mungkin Kapoldanya takut karena para mafia tambang itu adalah gengnya Kapolri. Mungkin ya, orang kuat di Mabes Polri itu ada di belakang mafia tambang ilegal di sana. Untuk menghindari pelototan mata merah, alias dimarahi orang kuat dari Mabes Polri, pihak Polda Lampung kemudian melimpahkan penanganan kasusnya ke Polres Lampung Timur dengan alibi ngibul bin ngawur bahwa bobot kasusnya masih dapat diselesaikan oleh Polres Lampung Timur. Namun, hingga menjelang 2 tahun berlalu, ternyata kasus itu tidak kunjung selesai. Artinya, para polisi di Polres Lampung Timur tidak mampu menindak para pelaku pengeroyokan sesuai hukum yang berlaku walaupun menurut Polda bobot kasusnya masih dapat diselesaikan oleh Polres Lampung Timur. Hal itu dapat dimaklumi, Kapolda saja tidak berani terhadap bosnya mafia yang adalah kepalanya wereng coklat se-Indonesia, bagaimana mungkin Kapolres bisa diharapkan dapat menangani kasus itu? Ujar Wilson Lalengke menyindir Kapolres Lampung Timur yang disebutnya hanya bisa urus masalah receh, mengkriminalisasi wartawan yang menerima uang, take down, berita 100-200 ribuan rupiah. Berita terkait di sini, penanganan kasus mandek, Wilson Lalengke, Kapolres Lampung Timur hanya bisa urus sempak istri, https://pewarta-indonesia.com/2024-05-penanganan kasus mandek Wilson Lalengke Kapolres Lampung Timur hanya bisa urus sempak istri _tutup. Kapolres dan para polisi di Lampung Timur ini lucu-lucu ya. Untuk peristiwa karangan papan bunga yang isinya melecehkan wartawan se-Indonesia yang saya rebahkan tempo hari, hanya jelang sehari kemudian mereka menangkap dan memproses saya bersama 2 rekan saya yang tidak bersalah apa-apa. Mereka terapkan pasal pengeroyokan terhadap papan bunga. Lah ini ada korban manusia, warga negara Indonesia, yang luka-luka dan pakaiannya koyak akibat dikeroyok para preman bejat, polisinya tidak mampu berbuat apa-apa. Kapolres macam apa itu?
Sontoloyo, sebaiknya urus sempak istrimu saja sana, Indonesia tidak butuh polisi macam Anda, ujarnya beberapa waktu lalu dengan menambahkan bahwa urusan mafia tambang ilegal yang melibatkan jaringan mafia petinggi di Mabes Polri memang terlalu berat bagi aparat selevel Kapolres. Atas kecurigaan keterlibatan Kapolri jadi backing mafia tambang itu, Wilson Lalengke mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera menonaktifkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dengan demikian, jajaran aparat pelaksana teknis penegakan hukum dapat lebih berani melaksanakan tugasnya secara profesional, tidak lagi takut terhadap pelototan mata merah. Dari Trunojoyo 3 Jakarta Selatan, jelas trainer jurnalistik yang sudah melatih ribuan anggota TNI dan Polri itu sambil meminta Kapolri membantah pernyataannya dengan memerintahkan aparatnya menangkap para pengeroyok Sopianto. Sumber, APL, Red, DPNPPWI Nasional.